Ayah. Ini perlengkapan selam yang ayah suruh pesan, dibuat khusus oleh grup Raja Laut, perusahaan selam profesional dari luar, dibuat ketat atas permintaan ayah. Ini satu-satunya di dunia. Pack Lily. Tetap tenggelam sampai mati. Aku nggak berhasil menyelamatkannya. Pack Lily. Kamu sudah berusaha, semua gara-gara kambing ini, lari ke tepi danau minum, lalu keseret arus bawah. Di tim kita cuma kamu yang bisa melawan arus. Kalau aku yang ganti, aku juga nggak berani turun ke... Kalau bukan karena aku punya perlengkapan selam khusus ini melindungi diri, juga nggak berani sembarang turun ke air. Kalau terseret arus bawah di dasar danau, sehebat apapun berenang, makin meronta, makin tergesek batu-batu di dasar danau, dan melukai tubuh. Akhirnya, seluruh badan penuh luka dan mati kehabisan darah. Aduh. Pak Lee, baju yang kamu pakai ini dari mana? Kalau ku bilang yang sebenarnya, hidup pensiunku nanti jadi nggak tenang. Jangan ikut campur, yang penting bisa nolong orang. Untung saja, tempat kita bagian kawasan wisata yang, kalau ada orang jatuh ke bawah, bakal repot. Ting ting, air danau ini indah sekali. Aku mau turun main air. Hei, Nona, dilarang turun ke air di sini, Aku mau main air di tepi danau. Memangnya bahaya apa? Hei, aku. Kamu ngapain? Berani-beraninya kamu pegang-pegang perempuan. Nona. Area wisata ini belum dibuka, sangat berbahaya, kalian cepat pergi. Tiket masuk sudah kami beli. Selama masih di area wisata ini, aku mau main sesukaku. Kalau kamu masih cerewet, awas, aku laporkan kamu ke pusat layanan pengunjung. Hei, cepat naik, bahaya. Jangan pura-pura di sini. Bukannya cuma karena air bagus? Kalian simpan buat orang dalam tempat wisata ini main sendiri. Aku mau lihat sendiri danau seberapa berbahaya. Ah. Aku tersedot sesuatu. Tintin, Tintin. Ayana. Ada yang celaka. Cepat tolong dia. Gawat. Dia hampir tenggelam dan kehabisan napas. Sekali. Anda luar biasa. Aina. Ina, kamu tidak apa-apa, jangan bikin aku takut. Ina. Pack Lee. Sesuai peraturan kawasan, aksi penyelamatan kali ini harus difoto untuk dokumentasi dan dilaporkan. Ina, kamu nggak apa-apa? Hei, berhenti. Berhenti. Siapa yang suruh kamu foto? Kamu melanggar hak potretku. Cepat hapus. Kok gadis ini begini? Dia baru saja nolong kamu naik. Langsung mau nuduh dia melanggar hak potret. Aku pengacara, sahabat dekatku benar. Kalau nggak paham hukum, diam saja. Kamu. Nona ini. Tolong tenang. Memotret. Aturan keamanan di tempat wisata. Itu untuk menyimpan catatan saat menyelamatkan orang tenggelam kali ini. Agar bisa diserahkan ke instansi terkait. Laporkan kejadian tak terduga ini. Bukan melanggar hak citra kalian. Aturan kalian apapun tak boleh dibangun di atas pelanggaran hak sah kami wisatawan. Kamu, cepat hapus fotonya sekarang. Nona. Dia baru saja menyelamatkan nyawamu. Tolong setelah kami foto untuk arsip, langsung dihapus. Kalau tidak, dia bisa melanggar aturan. Yang menerima hukuman. Urusan dia sendiri, apa hubungannya denganku? Jangan kira karena dia
Kalian bisa memaksa, aku juga tidak pernah. Itu semua kemauan dia sendiri. Kalau bukan karena aku, kamu sudah lama tenggelam dan mati. Sudahlah. Tadi aku melihatnya jelas sekali dari tepi. Waktu nolong orang di dalam air, kamu meluk dan meraba sahabatku. Tanganmu nakal banget. Menurutku, nolong orang itu kamu ambil kesempatan buat mesum sama dia. Kamu berani-beraninya manfaatin keadaan buat lecehin aku. Nona, aku cuma bisa melukmu. Biar narik kamu keluar dari arus bawah. Ini cuma kontak fisik yang perlu saat menolong, sama sekali bukan. Enak saja bilangnya. Menurutku, kamu cuma karena lihat aku cantik dan badan juga bagus. Makanya kamu rebutan turun ke air pegang-pegang aku. Siapapun yang bisa berenang juga bisa nolong aku. Kamu ini bukan cuma sok jadi pahlawan. Menjijikan. Kamu ngomong begitu keterlaluan. Tadi dia sudah menyelamatkan. Tadi kamu bilang, asal bisa berenang, pasti bisa menyelamatkanmu ke atas. Baik, akan kuberitahu. Aku atlet renang tingkat khusus berpengalaman 30 tahun. Tapi di danau ini, yang menyelamatkan orang dari arus bawah, cuma yang dia pakai baju selam khusus. Siapa pun. Yang turun buat nolong, akan sama saja dengan mati tenggelam. Kalau bukan karena dia, kamu pasti sudah mati. Hei, bukannya kamu bisa berani turun nolong perempuan? Bisa berenang dan turun nolong orang itu dua hal yang beda. Kamu pernah dengar nggak? Berita sul penolong d'Anyang ditolong sama-sama tenggelam? Apalagi atlet renang tingkat 1 nasional. Saja nggak berani turun ke danau. Kalau dibandingkan dengan dia, aku ini sama saja kayak nggak bisa berenang. Sebahaya ini. Perempuan itu keterlaluan. Dia nekat nyelamatin kamu. Malah kamu nuduh dia. Hei, kalian ngomong ngawur apa? Dia nggak ngaco. Menyelam buat nolong orang berbahaya. Di dasar danau ada arus bawah, bisa nyeret orang, kalau bukan karena kawasan, satu-satunya baju selam khusus. Siapapun yang asal turun, sama saja cari mati. Dia sampai taruhan nyawa buat nolong. Kamu balik gigit dia, balas budi dengan kejahatan. Benar. Masih bilang ngapa-ngapain kamu. Kamu punya bukti? Mana buktinya? Coba tunjukkan bukti. Mana buktinya? Ada buktinya? Oke. Itu alat bantu napas ini. Apa katamu? Kamu masih pura-pura. Tadi kamu di bawah air. Apa paksa alat bantu napas ini? Mesakin kumulat sahabatku. Aku lihat dia hampir kehabisan napas. Kamu mengaku, kan? Kalau begitu aku tanya, seorang pria, bisa senaknya memaksa memasukkan sesuatu dari mulutnya ke mulut wanita asing? Aku tadi cuma mau bikin dia tetap bernapas. Menjelaskan itu sama saja menuduh. Tujuanmu melakukan cuma satu, mau bikin ciuman tak langsung dengan sahabatku. Ini jelas pelecehan yang khas. Pui. Menjijikan banget. Nona, bukan seperti yang kamu pikirkan. Dengarkan penjelasanku. Kenapa memukul orang? Dia memang pantas. Siapa suruh dia melecehkanku? Tadi lihat kamu hampir kehabisan napas, jadi aku memberimu alat bantu. Ini satu-satunya cara untuk membuatmu tetap bernapas. Begitu berhenti bernapas, meski aku menyelamatkanmu ke darat, kamu juga sangat berbahaya. Lanjut, marang saja. Omongmu terdengar muluk sekali. Katanya ini satu-satunya cara. Menurutku, kamu sudah merencanakan. Ingin pakai cara yang hina, ciuman tidak langsung. Berdalih menolong untuk berbuat mesum. Kelakuanmu itu benar-benar menjijikan sekali. Hey Pakli. Sudahlah, jangan debat sama mereka. Mereka nggak paham penyelamatan bawah air. Apalagi tahu cara. Soal hari ini. Dengar kata saya, besarin jangan, kita hapus fotonya. Buyer Marika Tenong. Anggap saja hari ini kita tidak pernah menyelam. Kalau atasan menyalahkan kita, aku, sebagai ketua tim, yang tanggung. Tapi hari ini, anggap saja aku terlalu ikut campur. Fotonya juga sudah dihapus. Hari ini anggap aku terlalu ikut campur. Cukup, kan? Berhenti. Apa aku suruh kamu pergi? Kira setelah hapus foto itu, semuanya jadi selesai? Maumu apa lagi? Kau paksa sesuatu masuk ke mulutku. Dan bikin ciuman tak langsung, itu bikin hatiku terluka parah. Aku mau kamu tulis surat pernyataan. Surat permintaan maaf tertulis.
Akui kesalahanmu. Janji tidak akan mengulanginya lagi. Kalau tidak, urusan ini belum selesai. Kamu keterlaluan banget. Dia kan sudah bilang, aku melakukan supaya kamu tidak... Itu cuma omongannya saja. Kalaupun itu benar, perempuan mana yang... Disumpah barang yang keluar dari mulut kakek tua ini. Di dalamnya, penuh air liur yang bau dan kotor. Aduh, jijik banget. Ini tindakan pelecehan. Benar. Dia berhasil memanfaatkan saat aku setengah sadar. Kalau tidak, meski aku tenggelam mati di danau ini, juga tidak alat bantu napas dari mulutnya. Kau harus minta maaf, Pak. Kalau tidak, aku akan lapor polisi. Aku menyelamatkan orang. Hati nuraniku bersih. Surat permintaan maaf. Jangan harap bisa. Sebaiknya kau lapor polisi. Kalau inspektur datang, paham cara menyelamatkan orang di dalam air. Nanti kita lihat. Siapa yang akhirnya minta maaf? Inspektur datang, mau bela siapapun, asal dia tidak minta maaf. Aku akan tuntut dia dengan kasus pelecehan seksual paksa. Nanti kita besarkan lagi masalah ini di internet. Bongkar dia dan tempat wisata ini. Pengalaman bertahun-tahunku sebagai pengacara. Tempat wisata ini pasti takut kena masalah. Dia akan langsung dipecat. Kalian kejam sekali. Dia mati-matian sekarang masih memaksanya minta maaf, bahkan membuat dia kehilangan pekerjaan. Tolong aku. Kalau aku tenggelam di danau ini, juga harus mati dengan bersih. Gara-gara ulahnya begini, aku merasa diriku sudah ternoda. Aku suruh dia minta maaf, itu sudah murah buat dia. Hauran jangan besarkan masalah ini. Kalau sampai kehilangan kerja, bakal repot. Nggak bisa ditulis. Baik. Aku yang tulis. Tulis saja. Oh ya. Harus tanda tangan dan kasih nama. Kalau tidak, kami tidak akan mengakuinya. Begini sudah cukup, kan? Berhenti. Kau belum boleh pergi, urusan ini belum selesai. Sudah menulis surat permintaan maaf untukmu. Maumu apa lagi? Dari tulisanmu itu, aku tidak merasakan ketulusan. Sekarang, aku mau kau di depan semua orang membacakan isi surat permintaan maaf itu. Bacakan untukku. Kenapa orang ini begitu? Kamu. Bukankah kamu menghina orang? Menghina? Waktu dia melecehkanku, itu bukan. Sekarang aku cuma mau semua penghinaan. Ku balas semuanya padanya. Keterlaluan. Kini sudah kelewatan, tidak boleh membikinnya. Benar. Entah mereka lapor atau bongkar. Camille akan jadi saksi buatmu. Iya, jadi saksi buatmu. Ting ting. Fiksi. Di sini tertulis jelas, hitam di atas putih. Kamu salah dan harus minta maaf. Di atasnya juga ada tanda tanganmu sendiri. Kalau tidak minta maaf, aku akan pakai surat ini untuk menuntutmu. Sekali gugat, pasti kena. Ini yang kamu tinggalkan untukku. Bukti fisik. Kalian sengaja menjebak orang. Lisik. Kalian bodoh, tidak paham hukum. Jangan salahkan aku. Sekarang ku beri kamu kesempatan terakhir. Kamu baca atau tetap nggak mau baca? Kalau tidak, hanya dengan surat ini, aku juga bisa bikin kamu menanggung akibatnya. Baik. Aku baca. Saya Liha Oran. Atas kejadian hari ini di danau kawasan wisata, terhadap Nona Xiaoyina saya lakukan. Saya minta maaf sedalamnya atas tindakan penyelamatan yang tidak pantas itu. Saya mengakui perbuatan saya terhadap Nona Xiaoyina, telah melukai fisik dan mentalnya, dan berjanji mulai sekarang. Terima kasih atas hadiah dari kalian, para saudari. Apa yang kamu lakukan? Tentu saja siaran langsung, kau sampah mesum yang melecehkan perempuan. Tanpa persetujuanku. Kamu malah menyiarkan dan merekamku. Kaulah yang melanggar hak potretku. Melanggar privasiku.
Cepat matikan siaran langsung. Aku lagi di lokasi buat bongkar tindakan cabul. Tujuannya, supaya perempuan di siaran ini lebih waspada. Aku nggak mau buang waktu ngomong sama kamu. Segera matikan siaran langsungnya. Kalau tidak, aku langsung lapor polisi. Semuanya lihat, kan? Dia nggak berani menghadapi kamera, malah mengancam pakai laporan polisi biar berhenti bongkar dia. Silakan nilai sendiri. Lihat cepat. Komentar siaran langsung. Ini keterlaluan banget. Kelinci putih besar, orang ini pasti merasa bersalah, hukum pria mesum. Wijaya, orang ini pasti bukan pertama kalinya dia begini. Menyelamatkan orang itu. Ina, kita jangan sampai membiarkan saudari-saudari lain yang datang ke tempat wisata ini mengalami hal seperti kita. Habisai sampai kuakar. Gini, Wijaya dukung. Mulai dari alat yang dia pakai buat cabul. 2. Dukung pembawa acara, bela haknya. Kelinci putih besar, Mapain? merah 2. Mau apa? Letakkan. Mundur. Bela haknya, Kenapa? Barusan melecehkanku. Main kasar juga? Aku peringatkan kamu. bela haknya. Perlengkapan ini berharga. Di seluruh kawasan wisata cuma ada satu set. Kalau nanti ada orang jatuh ke air lagi, Kung pembawa, tanpa perlengkapan ini, tak ada berani turun menolong. Menurutku kamu kung pembawa acara. memang mau pakai perlengkapan menjijikan, berkedok mau menolong. Melecehkan wanita lain. Hari ini, Memang akan kuputuskan habis niat jahatmu ini. menyelamatkan Biar kulihat sekarang bagaimana kau berbuat jahat lagi. 200 yuan. Kandi, menyelamatkan orang itu bohong. Kelinci putih besar, semangat pembawa. Jangan. Menyelamatkan orang itu bohong, kalian. Belum selesai. Kalau alat napas rusak, sudah. Aku masih bisa menahan napas sebentar buat menolong orang, tapi kalap, bahkan perlindungan paling dasar tidak ada. Aku juga tak berani turun ke air buat menolong orang. Benar. Sekalipun Tuali berani turun menolong Akan tersedot arus bawah di dasar. Jago berenang, semakin meron, tubuhnya akan tergesek batu-batu di dasar danau sampai pada akhirnya, dia bakal mati kehabisan darah karena lukanya. Sebagai ketua tim, aku nggak akan biarin dia nekat menyelamatkan orang begini. Minggir. Dasar mesum, nyentuh sahabatku. Aku peringatkan kau, kalau kau sentuh dia sekali lagi, percaya nggak? Aku bakal laporin kau, aku tuntut kau karena pelecehan seksual. Kamera siaran langsung merekam. Akan ku buat kau menyesal setengah mati. Jangan. Ayong, cepat telepon atasan, minta mereka kirim orang ke tepi air. Pasang garis pembatas. Hello, Pack. Saya Yong. Ada keadaan darurat di Sesuai keinginanmu. Kalau ada orang jatuh ke air, pasti mati. Keluarga, kita berhasil. Alat kejahatan mesum ini sudah kita buang. Ini kemenangan kita. Hore. Berhasil, berhasil, hore. Ah, Ini. Cepat tolong dia, jangan bengong. Nggak lihat sahabatku jatuh? Baru saja. Sahabatmu menghancurkan sendiri. Satu-satunya alat penyelamat. Tadi ku bilang, kalau sekarang ada yang jatuh ke air, pasti mati. memang pantas. Benar-benar pantas. Kukira tadi kamu cuma bercanda. Cepat cari cara, kalau tidak sahabat dekatku pasti mati. Habis sudah, memang pantas. Tolong aku. Ini. Pacarku tuan muda keluarga kaya. Kalian, tolong selamatkan aku. Dia akan memberi imbalan besar. Sahabatku benar. Tenangkan dia. Putra tunggal keluarga konglomerat. Kalau salah satu dari kalian akan dapat uang. 100.000. 500.000. Asal kalian selamatkan, sekarang bisa langsung ambil. 500.000 tunai, langsung cair. Nona,
Uang sebanyak apapun perlu nyawa buat Arus bawah air ini. Bahkan petugas penyelamat tempat wisata tanpa perlengkapan. Dengan kemampuan renang kita, turun juga cuma buang nyawa. Kalau perlengkapan masih ada, dengan kemampuan mungkin masih bisa dicoba. Tapi, entah dibuang ke laut sama orang tertentu. Siapa Panyong Getur Pastimati, walau ala penyelamat. Aku juga tak berani setelah turun dan menolong. Apa dia bakal dipaksa nulis surat minta maaf karena dituduh pelecehan seksual? Maaf, siapa yang berani bantu? Kami nggak bisa bantu. Ini semua salah kami. Sebelumnya ini cuma salah paham. Aku mohon pada kalian. Aku mohon, selamatkan dia. Kalau tidak dia pasti mati. Nggak bisa diselamatkan. Nggak bisa. Ini. Habis sudah. Tidak, si Gina nggak boleh mati. Dia sumber nafkah jangka panjang, penyokong terbesarku. Kalau dia nggak ada, apartemen mewah, tas-tas merek semuanya habis. Anggap saja aku mohon pada kalian. Ku mohon kalian, tolonglah. Tolong selamatkan dia, bisa nggak? Berapapun uangnya, berapapun boleh. Nggak bisa diselamatkan. Kamu atlet renang tingkat nasional. Kamu pasti bisa, kan? Kumohon. Aku sudah bilang, ini bukan kolam renang. Di bawah danau ada. Kalau aku turun, Kuma kehilangan satu nyawa. maaf, aku tak berdaya. Kak Lee, kau sudah menyelamatkannya sekali. Kau bisa menyelamatkannya untuk kedua kali, kan? Kalau tidak menyelamatkannya, dia pasti mati. Apa aku bisa menyelamatkannya? Itu soal kemampuan. Lihat surat permintaan maaf itu. Katakan padaku, apa aku masih berani menolong? Halo. Inspektur, di sini ada orang tanggul. Keadaannya darurat. Cepat kirim tim penyelamat ke sini. Cari inspektur. Suruh inspektur datang menyelamat. Kami tak butuh kalian, orang yang cuma diam lihat orang mati. Tempat wisata kami sangat bahkan kalau berangkat dari pusat, tetap butuh lebih dari 1 jam. Saat bantuan datang, Kerasa. yang bisa dilakukan cuma angkut mayat. Artinya, sahabat dekatku, sahabatku pasti tamat. Semuanya habis. Aku yang mengajaknya ke tempat wisata ini. Tunangan tajirku nggak akan melepas aku. Lisensi pengacaraku, uangku, nyawaku. Nggak bisa. Aku harus cari cara. Kak Lida, surat maafnya sudah kusobek. Soal yang sebelumnya, anggap saja sudah selesai, cuma salah paham. Semuanya, tolonglah kali, soal ini, jangan sebarkan, boleh? Tolong selamatkan dia. Kalau kamu tidak menolongnya, dia benar-benar akan mati. Kertas. Bisa kamu sobek, orang-orang di tempat ini bisa kamu mohon. Tapi saat siaran langsung, semua orang di dunia maya sudah melihat, semua sudah mendengar isi surat permintaan maafku. Kamu bilang padaku, gimana bikin semua orang di internet tutup mulut? Ini salahmu sendiri, pantas saja. Dibalas dengan kejahatan setelah diberi kebaikan. C'est Caran Langy Pinsu d'Attactaan, sur incendie ribu à mangeant plus oran. Selesai. Semuanya selesai. Aku juga benar-benar tamat. Ada insiden di tempat wisata. Tanggung jawab pengelolaan kali ini. Kurasa pekerjaanku bakal hilang. Tenang. Ada aku di sini. Pekerjaanmu pasti aman. Aku tak akan biarkan dia mati. Urusanku dengannya belum selesai. Ini perlengkapan selam yang Anda minta dari perusahaan selam profesional luar negeri, Grup Raja Laut, dibuat khusus sesuai permintaan Anda. Ini satu-satunya set di seluruh alat bantu napas punya kode pabrik yang unik. Di situs resmi Grup Kaisar Laut, info dan harganya dapat dicek. Harganya segini. Memang mahal sekali, 10 juta. 10 juta ini sangat sepadan. Soalnya, ini dipakai buat menyelamatkan nyawa.
Packly tua. Maksudmu apa? Utang harus dibayar. Sudah sewajarnya. Hey Packly. Dia lengkap turun buat. Dia nggak bawa perlengkapan. Ya ampun, dia benar-benar mempertaruhkan nyawanya buat nolong orang. Celaka, sudah lama dia belum muncul. Jangan-jangan dia juga gara-gara perempuan bodoh itu. Ini benar-benar mencelakakan orang lain dan diri sendiri. Nana. Kamu nggak apa-apa, Nana? Kamu ini mau mati, ya? Tain sebentar. Aku hentikan pendarahannya. Membalas kebencian dengan kibat. Benar-benar pahlawan. Benar-benar pahlawan. Hebat sekali. Bagus, Nana, kamu baik-baik saja? Nana. Kalau kamu sudah sadar, segera terima kasih pada abang. Dia sudah 2 kali menyelamatkannya. Cepat berterima kasih padanya. Terima kasih apa? Kalau dia sedikit telat menyelamatkanku, aku belum menyalahkannya karena membiarkan Perempuan macam Benar-benar nggak masuk akal. Aku merasa abang benar-benar nggak pantas. Sudah menyelamatkan orang ini lagi. Orang hina yang membalas budi dengan kejahatan. Kuberitahu kau. Hari ini, kau harus bertanggung jawab karena merusak peralatan dan memfitnah orang, memaksa orang menulis surat permintaan maaf dan minta maaf. Tak tahu malu. Minta maaf. cepat minta maaf. Hei, kamu, aku. Nana. Orang pintar tak cari masalah, lihat orang-orang ini. Kenapa nggak tunduk dulu? Kalau nggak, kita mungkin nggak bisa keluar dari tempat wisata ini. Kenapa nggak ngalah? Baiklah. Terima kasih sudah menyelamatkanku. Tadi, aku yang salah. Utangmu padaku. Bukan cuma minta maaf. Mari kita hitung dulu. Kamu harus ganti rugi bagaimana? Kau sendiri yang menghancurkan. Peralatan selam khusus senilai 10 juta. Apa? Jangan kira karena kau 2 kali kau asal ngomong, 10 juta? Kenapa sekalian saja merampok? Benar. Waktu menyelamatkan orang itu, harga kupasang 500.000. Kalau kau minta 1 juta, bukan berarti tidak bisa runding. Jangan minta harga selangit. Sekali buka mulut langsung minta 10 juta. Aku cuma kasih harga sesuai kenyataan. Sudahlah. Mana mungkin tempat wisata mampu menyediakan peralatan selam senilai 10 juta. Ini dibawa oleh Pak Tuali. Dipakai sukarela untuk pekerjaan bawah air berisiko. Dan untuk penyelamatan darurat. Benar. Peralatan ini, aku minta perusahaan selam profesional luar negeri. Buat khusus. Cuma ada 1 set di seluruh dunia. Sudah, jangan membual. Dia pekerja rendahan di tempat wisata. Mana mungkin pesan perlengkapan selam senilai 10 juta. Kebanyakan nonton sinetron? Aku peringatkan kamu. Jangan asal ngoceh kalau berani cerewet lagi. Aku laporkan ke polis. Aku akan laporkan atas pemerasan. Nanti tunggu saja, kau bakal menyesal besar. Sudah. Bukannya kau cuma mau minta bayaran lebih? Kami kasih 600.000. Buat buruh rendahan, itu cukup buat kerja puluhan tahun. Ku bilang padamu, 1 sen pun tak akan kuberikan padamu. Masih berani minta 10 juta? Baiklah, kalau begitu, keluarkan bukti. Kalau tidak, aku akan laporkan ke polisi atas pemerasan. Tunggu saja akibatnya. Packly. 10 juta, keterlaluan sekali. Kurasa semua orang tidak terlalu percaya. Alat bantu napas itu punya kode produksi unik. Di situs resmi grup Kaisar Laut, ada info terkait dan harganya juga. Bukannya kamu cuma mau bukti? Baiklah. LHR 001. Ini satu-satunya kode produksi resmi. Semua buka situs resmi grup Kaisar Laut. Masukkan kodenya. Cek harganya. Grup Kaisar Laut. Itu produsen perlengkapan selam kelas dunia. Semuanya dirancang khusus sesuai, bahkan termurah pun harganya beberapa juta. Jika benar itu adalah peralatan dari mungkin memang nilainya 10 juta. Grup Neptunus. Periksa dengan cepat. LHR 001. Dasar buruh tak berguna. Dengan barang rongsokan ini, kau bilang soal 10 juta? Aku yakin tidak sebanyak itu.
Nilai Anda paling tinggi hanya 1.000 yuan di Taobao. Aku mau lihat sendiri. Apa di situs resmi grup Kaisar Laut ada barang sepertimu? Ting Ting, kamu mau cek? Dia itu cuma sok misterius. Kamu masih sempat main tipu-tipu begini sama dia? Gimana, Ting Ting? Dapat hasilnya? Ketahuan dia ngaco. Kita tak punya waktu main-main dengan mereka. Ayo pergi. Jean Gampergy, Mintamaf, Mintamaf, Mintamaf. Kalian jangan pergi. Utang harus dibayar. Kembalikan uang itu padanya. Kenapa? Kalian satu persatu belum selesai. Kalian mau ikut dia memeras juga? Bagus. Ting Ting, kalau begitu kita lapor polisi. Berani memeras aku? Tunggu saja, kamu bakal masuk penjara. Ting Ting, kamu kenapa? Nana, yang dia bilang benar. Perlengkapan ini benar-benar bernilai 10 juta. Ini. Mana mungkin? Sudah. Bayar ganti rugi 10 juta. Kurang sedikit pun tidak boleh. Mustahil. Cuma barang rongsokan begini. Tak mungkin harganya 10 juta. Aku tahu sekarang, kamu sengaja di internet beli baju selam yang mirip. Kamu nggak bisa bohongi aku. Perlengkapan pesanan khusus grup Kaisar Laut ada aturannya. Nama pelanggan. Dan kode akan ditulis di perlengkapannya. Yang tertulis di sini LHR 001. Itu singkatan nama saya. Kalau kalian tidak percaya, sekarang telepon saja grup Kaisar Laut dan tanya langsung padanya. Apa saya pernah memesan set perlengkapan ini? Sudah. Sekarang bayar ganti ruginya. 10 juta, jangan kurang sedikit pun. Cuma 10 juta, Kak. Kau kira aku tak mampu bayar? Di mana tunanganku? Tapi putra tunggal keluarga Li paling nggak kekurangan uang. Aku akan suruh dia antar uangnya ke kamu. Tunggu. Tadi kamu bilang keluarga Li? Keluarga Li yang mana? Memangnya keluarga Li yang mana lagi? Keluarga Li, orang terkaya nomor 1 di Daxia. Itu tunangan Nana kami. Dia putra tunggal keluarga orang terkaya. Tuan Muda Li Ming. Kamu. Adalah tunangan bocah bernama Liming itu. Tunangan. Diam. Berani kamu memanggil tunanganku bocah, kenapa? Memangnya kamu kira ayah tunanganku? Orang tua tak tahu malu. Aduh Nana. Menurutku buruh bau ini. 80% mau numpang tenar ke keluarga Li. Tapi Tuan Muda Li kami itu berdiri di puncak, memandang rendah semua orang. Bukan orang kerja rendahan bau sepertimu yang bisa mendekat. Oh ya? Biar ku jelaskan padamu. 10 juta yang kau peras hari ini, anggap saja kau dapat. Tuan Muda Li kami paling sayang pada Nana kami. 10 juta itu buat dia kuma sedetik air di lautan. Apapun yang Nana kami mau, Tuan Muda Li tak pernah menolak. Itu memang begitu. Kalau tidak, aku juga tak mungkin jadi tunangannya. Si bocah tengik Li Guang. Soal memilih istri. Benar-benar payah sekali. Jadi kalian menantu keluarga orang Turkiya. 10 juta ini bukan masalah besar buatmu. Sialan. Jangan sampai dua bajingan ini cuma keluar sedikit uang. Kaya banget. Benar-benar menantu keluarga orang terkaya. Tenang saja, semuanya. Keluarga Li yang kukenal adalah keluarga yang masuk akal, menjunjung nama baik, sama sekali tak mungkin. Dan juga tak akan mau membayar untuk perempuan. Tak tahu balas budi dan tak punya hati nurani seperti ini, meski 1 sen pun. Kau siapa? Orang rendahan? Berani ikut campur urusan keluarga bangsawan kami. Karena urusan hari ini menyangkut nama baik keluarga Lian, maka aku pasti akan turun tangan. Memangnya kau pantas? Kau masih belum terima, ya? Kalau begitu, akan hajar kau sampai tunduk. Aku peringatkan kau, kalau kau masih berani macam-macam. Jangan salahkan aku kalau aku tak segan. Cuma kau berani mengancamku juga? Tamparan ini buat kamu. Karena kamu tak tahu hormat pada yang... Aku ini keluarga Li, calon nyonya muda di menantu perempuan orang, berani menamparku. Kau cari mati, ya? Tamparan ini buat kelakuanmu yang semena-mena. Kau tamat. Ingat hari ini, karena 2 tamparan ini. Akan kau sesali seumur hidup.
Siapa bilang aku cuma menampar 2 kali? Tamparan ini buat kamu yang tak tahu balas budi. Bagus. Dari tadi memang pengin begini. Aku sudah lama menahanmu. Me Pantadipukul. Bagus, dari tadi memang Betul, orang begini memang perlu diberi pelajaran. Kalian. Nana, kamu nggak apa-apa? Berani sekali kau. Tunangan saya adalah putra tunggal keluarga Li. Kalau kau menampar wajah, sama saja menampar putra tunggal keluarga Li tak akan melepaskanmu. Kau pasti mati. Benarkah? Aku ingin lihat keluarga Li. Akan bagaimana menghadapi aku. Menghadapi kalian. Aset keluarga Li, properti, keuangan, teknologi di seluruh Daxia, DLL. Menghabisi kalian semudah meremas mati seekor semut. Dan kalian juga. Kalau berani menyinggung keluarga Li, tak satu pun kalian akan. Tadi kalian banyak omong. Aku dengar semuanya. Begitu aku menikah masuk ke dan jadi menantu putra orang terkaya, kalian tak akan bisa kabur. Katamu menantu keluarga Li. Kalau begitu, apa kau tahu, ajaran keluarga Li, kebaikan setetes air, harus dibalas seperti mata air yang melimpah. Tidak benar. Tunanganku pernah bilang, ajaran keluarga ini hanya dia, ayahnya, orang terkaya itu, yang tahu. Bagaimana dia bisa tahu? Jangan-jangan, dia itu. Kau tak tahu aturan keluarga. Nana, apa maksudmu? Aku juga cuma dari Liming. Pernah dengar soal ini waktu mabuk sekali. orang luar tak akan tahu. Mulai sekarang. Ini aturan keluarga kami, Li. Saat berada di luar, kalian harus patuhi aturan keluarga ini. Siapapun yang berani melanggar, akan langsung diusir dari keluarga, dan diputus hubungan keluarga. Baik, ayah. Anak akan mengingatnya. Aturan keluarga kutulis sendiri. Mana mungkin aku nggak tahu. Jangan-jangan. Dia itu. Nggak mungkin, nggak mungkin. Nana, kamu jangan sampai dibohongi omong kosongnya. Dia pasti dulu pernah jadi pelayan keluarga Li. Pikir, siapapun dari keluarga Li di Daxia. Sekali bergerak bisa bikin semuanya gemetar. Mana mungkin orangnya dia. Cuma penyelam rendahan. Kalau aku memang begitu, Nana, lihat dia. Bukan cuma berani mukul kamu. Sekarang malah nyamar jadi orang keluarga Li. Keterlaluan banget. Cepat, telepon Tuan Muda Li. Suruh dia datang dan balik kita. Benar. Kamu habis, benar-benar habis. Nanti pacarku datang. Aku bukan cuma suruh dia patahin tanganmu buat mukul aku, tapi juga suruh dia cabut lidahmu asal ngomong. Aku suruh kalian pura-pura apa? Keluarga Li? Direktur Li, kapan ketua lama balik? Grup butuh dia memimpin. Benar. Keadaan tanpa pemimpin begini tak bisa kita tunda lagi. Para paman sekalian, ayah saya pensiun atas kemauan saya. Saya juga tidak punya cara. Tuan Muda, masih ada satu cara. Cara apa? Cepat bilang. Anda dan Nona Xiaoyina sudah bertunangan lama. Lebih baik hal ini diberitahu resmi kepada Tuan Besar, mohon beliau memimpin pernikahannya. Tuan Besar memang selalu di pernikahan nanti, Tuan Muda dan Nyonya Muda membujuk. Barangkali Tuan Besar mau kembali ke grup. Masuk akal. Sudah waktunya ayah bertemu Yina. Sekalian minta beliau menilai untukku. Nana, Kebetulan aku Kak Ming, datang selamatkan aku. Aku di tempat wisata luar kota. Diganggu penyelam yang ngaku keluarga Li. apa? Siapa yang berani sekali berbuat kasar pada tunangan aku, Liming? Perempuan ini, ternyata tunangan tuan muda keluarga Kalau urusan ini jadi besar. Keluarga kaya paling suka menindas dengan kekuasaan. Kak Ming, penyelam tempat wisata yang mengaku-ngaku keluarga Li itu. Dia bukan cuma mengganggu, dia juga memukulku, bahkan bilang akhlakku buruk, tak pantas masuk keluarga Li. Orang ini sudah kelewatan. Seorang penyelam berani bertindak segila. Nana, kamu baik dan berbudi, aku paling tahu. Ayahku juga menghargai gadis berkelakuan baik sepertimu. Kamu pasti akan jadi istri masa depan, Li Ming. Kamu menantu baik yang diakui ayahku. Siapapun berani memukul tunangan Li Ming berarti melawan keluarga Li. Dia pasti akan kubuat membayar. Nana, avasi. Jangan sampai dia kabur. Tunggu mati saja. Baik, aku tunggu kamu datang ke sini. Suara ini, Ayah.
Ayah. Li, putra tunggal orang terkaya memanggilmu ayah. Kalah orang terkaya? Jangan-jangan dia. Kalau dia benar orang terkaya, wah, bakal seru nih. Tuan Muda Li, Anda benar cuma dari suara saja bisa tahu. Dia ayah Anda? Mungkin cuma suaranya mirip. Tapi orang ini pasti bukan ayah saya. Ayahku orang yang jujur dan lurus. Dia pasti nggak mungkin menindas gadis kecil. Bodoh. Ternyata kamu memang punya nyali, berani menantang tuan muda dari keluarga kaya. Kak Ming, aku kirim lokasinya ya. Cepat datang bantu aku. Bukankah ini tempat wisata ayahku menikmati masa pensiunnya? Sudahlah, bantu Nana dulu. Sekalian menyapa ayah, kasih tahu dia kalau bakal jadi mertua. Nana, aku segera datang. Pergi. Ya. Kau tamat. Tunggu tunanganku datang, lidahmu yang ngoceh itu pasti dicabut. Orang kilas bawah tetap saja kilas bawah. Tak tahu kar keluarga Li bertindak. Masih berani juga sesumbar di sini. Tunggu saja penyesalanmu. Menyesal? Aku lebih paham keluarga Li daripada kalian. Baik aturan keluarga Li, maupun orang-orang keluarga Li. Tentu, yang lebih kupahami adalah keluarga Li pasti tak akan setuju pada orang serendah dirimu masuk ke keluarga Li. Hei, jangan-jangan kau kira, aku cuma pegawai kantoran biasa. Bisa masuk ke keluarga Li yang terpandang itu. Apa maksudmu? Aku cuma perlu sedikit akal bulus. Li Ming. Dia pasti akan setia menemaniku. Gimana? Gimana urusannya? Kalau aku yang kerja, kamu masih ragu? Kita sudah melakukan ini berkali-kali. Aku sudah sangat terbiasa. Waktu jamuan, aku diam-diam memasukkan sesuatu ke minuman Li Ming. Baru 2 gelas masuk perutnya. Dia mabuk nggak sadar. Bagus sekali. Aku suruh hotel segera siapkan segelas air madu buatku. Malam ini, aku harus menaklukkan dia. Kak Minga. Yang ini buat Kak Minga. Aku merebus ini buatmu. Air madu buat hilangkan. Hati-hati, masih panas. Memang kamu yang paling baik. Paling tahu cara merawat orang. Li Ming yang bilang. Seumur hidup dia tak akan menikahi siapa, tentu saja kami. Harus lewat persetujuan ayahnya. Tapi yang pasti bukan kamu. Oh, masa? Nana. Kak Ming, akhirnya kamu datang. Aku hampir habis ditindas. Tuan Muda Li, Anda tak tahu ada orang yang tak memandang keluarga Li dan menindas tunangan Anda. Nana sudah sangat menderita. Tapi tenang saja. Penderitaanmu akan kubalas 100 kali lipat pada mereka. Kakak Ming, cuma kamu yang paling baik padaku. Ternyata aku tidak salah, dia yang menggangguku. Kamu harus beri dia pelajaran yang setimpal untukku. Hei. Kamu ya? Tahu akibat menyinggung keluarga Li? Keluarga Li mau menindas dengan kekuasaan soal dia dan rekan kerjaku. Kami semua yang ada di sini bisa jadi saksi. Semua ini sepenuhnya ulahnya sendiri. Rekan kerjaku tidak salah. Benar, aku bisa jadi saksi. Mana ada orang jatuh kuer lalu diselamatkan orang lain. Malah balik menuduh melanggar haknya dan menyuruh menulis. Benar, benar. Nana, ada apa ini? Kak Ming. Kau tidak tahu, orang ini pura-pura menyelamatkanku, padahal dia sebenarnya mau melecehkanku habis. Tuan Muda Li, aku bisa jadi saksi. Tadi dia menyelamatkan Nana. Tenggon sedemikian padanya. Bahkan dia memasukkan alat bantu napas dari mulutnya yang penuh air liur ke mulut Nana. Dia sengaja buat ciuman tidak langsung. Iya, benar.
Lagi pula, Kak Mei, Aku menyuruhnya menulis surat permintaan maaf. Itu saja sudah meringankan. Aku bahkan belum lapor itu karena aku ingat dia pernah menyelamatkan nyawa. Lagi pula, kalau soal ini tidak kusut. Kalau tersebar, apa kata orang? Mereka pasti bilang, calon menantu perempuan keluarga Li. Tubuhnya sudah diraba-raba habis. Suaminya malah bilang terima kasih pada orang itu. Bukannya itu berarti jadi kura-kura hidup? Kak Ming, aku tunanganmu. Kalau tidak membantuku, maka aku sudah tak punya muka untuk hidup lagi. Nana, Aku nggak akan biarin kamu diperlakukan buruk di luar. Punggung orang ini kok terasa familiar ya? Nyali kamu gede juga ya? Melecehkan tunanganku, Li Ming. Anak muda. Kenapa kamu nggak bisa beda? Pacarmu bilang apa? Langsung percaya. Dia pernah nyelamatin nyawamu. Dia juga merusak alat selam khusus milik grup Kaisar Laut senilai 10 juta. Ini tak bisa disangkal, kan? APA, Peralatan selam khusus senilai 10 juta dari grup Raja Laut. Aya, Ini perlengkapan selam yang ayah suruh carikan lewat perusahaan selam profesional luar negeri untuk dipesan khusus di ketat sesuai permintaan ayah. Ini satu-satunya di dunia. Di alat pernapasannya ada kode produksi unik. Di situs resmi grup Raja Laut tersedia informasi terkait dan harganya. Cuma memang harganya sangat mahal. 10 juta. Perlengkapan ini cuma satu set di seluruh dunia. Kok dia bisa punya? Jangan-jangan bocah tengik itu. Apa harus kubilang sejelas itu? Baru kamu tahu siapa aku? Aya, Kenapa dia tak membiarkanku mengakuinya? Besok kelihatan. Kalau kamu pada Xiao Yina, jatuh cinta sedalam-dalam. Apa? Siapa seberani? Berani menindas tunangan, Li Ming. Nana, sudah menderita. Tapi tenang saja. Penderitaan yang kamu akan buat mereka membeanya zera. nyali kamu besar juga, ya? Berani melecehkan tunanganku, Li Ming. Kalau dipaksa membuatmu putus hubungan dengan Xiao Yina. Aku takut hubungan ayah anak kita akan retak dan sulit diperbaiki. Hanya dengan menyembunyikan jati diriku, aku bisa membimbingmu pelan. Agar kamu lihat wajah aslinya. Karena semua yang harus datang lengkap. Ayo, kita ke pos keamanan tempat wisata, bicarakan baik-baik soal ini. Kak Ming, ayo kita pergi. Aku yakin, saat kamu datang, dia tak akan bisa macam-macam. Ayo. Hei, cuma buruh rendahan, masih tahu malu juga ya? Nggak mau malu di luar, di tempat ramai. Makanya sengaja undang aku ke sini. Aku cuma nggak mau keluarga Li malu. Cuma buruh rendahan, kamu siapa? Bisa-bisanya bikin keluarga Li malu. Orang yang bikin keluarga Li malu. Itu kamu. Hei, kamu. Kamu apaan? Jadi calon menantu keluarga Li? Tapi sikapmu menekan orang dan nggak masuk akal. Keluarga Li di negara Dahlia adalah keluarga bangsawan terkaya. Memangnya kamu pantas? Kamu. Bukannya orang mempermalukan keluarga Li? Bagus, bagus. Ternyata kamu berani menghasut hubunganku dengan keluarga Li di depan tunanganku, ya? Karena tunanganmu yang kaya raya sudah datang, selesaikan dulu soal baju selam 10 juta milik rekan kerjaku. Kalian berdua orang kelas bawah. Hari ini sudah membuatku marah. Kuberitahu kalian, aku dan keluarga Li belum selesai urusan dengan kalian. Kok dia seperti jadi orang lain? Sama sekali beda dari Xiao Yina yang dulu lembut dan baik. Ganti rugi, tunanganku bisa berhubungan langsung dengan orang dalam grup Kaisar Laut. Secara langsung. Aku yakin. Begitu tunanganku dapat hasil penyelidikannya. Aku tak perlu bayar sepeser pun. Barang rongsokan kalian itu pasti barang palsu. Kalau ternyata yang dicek itu asli gimana? Sudahlah. Gajimu sebulan cuma beberapa ribu. Mana mungkin bisa beli alat senilai 10 juta. Kalau memang begitu, aku bukan cuma ganti rugi buatmu, aku juga akan berlutut dan minta maaf. Kalau begitu, Tuan Muda Li, silakan cek. Lihat, Tuan Muda Li saja malas meladenimu. Barang rongsokan begini, kamu bilang nilainya 10 juta, bahkan kode-kode di atasnya itu. Katamu dinamai namamu. Lucu banget, memangnya kamu pernah lihat 10 juta? 10 juta? Biasanya aku tidak urus uang sekecil itu. Biasanya aku serahkan pada anakku yang urus.
Hei, aktingmu ini benar-benar hebat. 10 juta dibilang kecil, malah disuruh anakmu yang urus. Kenapa? Kamu kira kamu orang terkaya? Jangan-jangan anakmu tunangan, kamu belum bangun benar, ya? Aduh, Nana, pria seusia dia itu memang begini. Semua orang jago omong besar. Kasih dia sehari saja, gorengan 1.000 rupiah pun bisa dia bual jadi alat selam 10 juta. Wajar. Dan kamu juga percaya omong kosongnya. Nanti kalau kebenarannya terung, mukamu juga bakal kena tampar. Pura-pura kaya padahal cuma gengsi. Kayaknya memang buat menggambarkan orang seusia kalian. Ah. Dulu kenapa aku nggak lihat? Kalau wanita yang suka menindas orang begini. Lihatlah tunanganku. Sampai bisa geleng-geleng tak berdaya. Kak Mintian, cepat suruh grup Kaisar Laut menyelidikinya. Dan tunjukkan kebenarannya pada rakyat bawah yang bodoh ini. Nggak usah diselidiki lagi. Perlengkapan ini nilainya 10 juta. Kak Mintian, salah? Dia nggak mungkin mampu beli ini. Peralatan senilai 10 juta. Iya, Tuan Muda Li. Anda belum memeriksanya. Bagaimana bisa Lebih baik Anda konfirmasi dulu ke grup Raja Laut. Kau mau mengajariku cara bekerja? Tidak bukan begitu maksud saya. Kak Ming. Ting Ting. Maksudnya bukan begitu, ini barang senilai 10 juta. Lebih baik konfirmasi dulu ke grup Raja Laut. Xiao Yina, aku salah menilaimu. Sekarang aku merasa ada masalah dengan kecerdasanmu. Sudahlah. Lebih baik bicara terus terang saja. Baiklah. 7 Anja. Kamu cari grup Kaisar Laut. Konfirmasi di depan semua orang, agar tak menuduh dia sembarangan. Berapa yang harus diberikan? Tak boleh lebih sedikit pun. Tak boleh kurang sedikit pun. Aku kagum sama kamu. Kamu benar-benar jago pura-pura. Pura-pura, sudah pasti menang. Aktingmu sebagus ini, sayang sekali kalau jadi pekerja rendahan di tempat wisata. Kalau kamu harusnya pergi main drama pendek. Nana, biarkan saja dia pura-pura. Nanti setelah Tuan Li sudah memastikan dengan grup Kaisar Laut. Omong besar yang dia ucapkan. Tak usah menyerang, akan runtuh sendiri. Aduh, Kak Minda. Cepat pastikan saja, aku sudah nggak sabar lihat orang-orang rendahan ini ditampar kenyataan. Hei, kalau kamu merasa repot, aku bisa bantu bicara. Tuan Muda Li, ada perlu apa? Aku ini, tunangan Liminda. Tolong periksa semua informasi pelanggan bernomor LHR001 ini. Maaf, Bu. Aturan grup, informasi pembeli tidak boleh dibocorkan ke pihak ketiga. Nggak usah banyak omong. Ngapain sok di sini, kayak Bank Netral Swiss? Sudahlah, bukannya cuma mau itu? Biaya layanan? Sebut harganya. Tunanganku dari keluarga Daxia. Orang terkaya, putra keluarga Li. Berapapun harganya. Dia pasti sanggup Uang keluarga Li ini didapat ayahnya susah payah. Untung kamu tidak jadi istriku. Kalau tidak, seberapapun uang keluarga Li, pasti habis kamu porak-porandakan. Nona, kami punya aturan. Tolong dimaklum. Hei, dia tak tahu diri. Aduh, Nena. Serahkan urusan ini padaku. Soalnya, aku asisten pribadimu. Tunangan si Ina juga ada di sini. Pasti akan berusaha sekuat tenaga mengikat diriku dengan si Ina. Dengan begitu, saat si Ina masuk ke klub, aku juga bisa ikut melesat tinggi. Kalian gak mau kasih, ya? Akan kutuntut kalian karena pasang harga senaknya. Lalu aku cari media buat bongkar kalian. Bilang kalau kalian khusus jebak orang kaya. Serang dari dua arah. Nanti perusahaan kalian bisa-bisa dibekukan asetnya. Semua izin usahanya ditinjau ulang. Sampai semua bisnis kalian dihentikan tanpa batas waktu. Baiklah, kalian kejam. Kami kasih datanya, kami kirim ke ponsel. Keluarga Li, ya? Kelompok Kaisar Laut, ingat baik-baik. Bagus, Ting Ting. Teman sepertimu tak salah kupilih. Tunggu saja nanti. Setelah aku menikah dengan Kak Ming, aku akan langsung menempatkanmu di grup Li sebagai penasihat hukum utama. Berani sekali kau, sampai memakai nama keluarga Li untuk berbuat jahat. Aku ini, calon menantu keluarga Li, bahkan calon nyonya rumah. Bagaimana bisa dibilang menyalahgunakan? Jadi kelakuan kalian di tepi danau tadi. Benar watak asli kalian. 2 orang hina. Keluarga Li punya menantu sepertimu. Benar-benar sial.
Apa yang orang kelas bawah tahu? Ini kuasa kalangan atas. Kalau dijelasin biar kalian paham, artinya bisa berbuat sesuka hati. Menjebakku saja belum cukup, sekarang mau menyeret grup keluarga Li yang dibangun ayah. Aku harus putuskan semua hubungan dengan sampah bodoh sepertimu. Kak Ming, mereka yang sudah kirim semua berkasnya. Cepat tunjukkan padaku. Kelihatannya, putra ini sudah melihat jelas watak Xiao Yina. Aku lega. Keluarga Li lolos dari lubang besar. Kak Ming, buat apa kamu dekati buruh bau itu? Badannya bau sekali, menciumnya bikin muntah. Aku suruh kamu lihat dokumennya. Kamu nggak paham? Kak Cahaya, kamu kenapa? Sejak hari ini, lihat kamu jadi aneh. Dulu kamu nggak pernah memarahiku. Apa sudah nggak cinta? Diam. Mulai sekarang jangan panggil aku Kak Cahaya lagi. Kita sudah nggak ada hubungan apa-apa. Maksudmu apa? Artinya persis seperti yang kamu dengar. Liming, hari ini harus beri aku penjelasan yang masuk akal. Hari ini kasih aku penjelasan yang masuk akal. Aku. Kamu. Ting Ting, aku suruh kamu lihat data. Kenapa kamu takut sampai begini? Dia kepala keluarga Li dari Daxia. Lihat orang. Apa? Ini mustahil. Benar. Aku kepala keluarga Li, ayah Liming. Tadi aku tidak mengakuinya demi ini. Anak bodoh yang dibutakan cinta, lihat sendiri tunangan. Yang dia pilih mati-matian itu sebenarnya perempuan macam apa? Kak Ming, aku benar-benar salah. Maafkan aku sekali lagi. Aku tidak tahu kalau dia ayahmu. Kalau tahu, aku pasti tidak akan bersikap tidak sopan. Jadi selain ayahku, Kau boleh semaunya tidak sopan pada orang lain? di mataku, yang kau lakukan jelek dan menjijikkan. Kau membuatku sangat kecewa. Itu dia. Itu Zhang Tingting, orangnya. Dia yang menghasut. Dia nyuruh aku memecahkan tabung oksigen ayah. Dia yang terus merayu dan mempengaruhiku. Aku mencintaimu. Cuma karena perempuan jalang ini, jadi rusak. Sayana. Kamu mau lepas tangan dariku? Mau menjadikanku kambing hitam? Jangan mimpi. Tuan Kaya Li, Tuan Muda Li, jangan percaya osen bohong perempuan jawang ini. Aku mau melapor. Dia bukan cuma punya kamu sebagai pacar. Diam. Aku juga mau melapor. Sebelumnya dia menyuruhku mencampurkan obat ke minumanmu. Biar kejadian itu jadi kenyataan. Dia sering pakai cara ini ke banyak anak orang kaya. Ada rekaman chat dan bukti transfernya. Dia penipu kawakan yang menjebak pria kaya. Kamu memfitnah. Aku lawan kamu. Berani-beraninya kamu pukul aku. Semua aibmu akan kubongkar. Si gagah. Pisahkan mereka. Serikandi elok. Meski tanpa buktinya. Barusan. Semua yang kamu lakukan sudah lebih dari cukup. Hubunganmu dengan anakku selesai sampai di sini. Dan kamu, Sari Tingting, menghasut dan bikin ricuh. Ikut serta dan membantu melakukan pelanggaran hak potret orang lain. Tindakan melanggar hukum yang mencemarkan nama baik keluarga Li. Harus diputuskan oleh hukum. 110, mau lapor polisi. Tunggu saja masuk penjara. Ayah, biar aku bantu. Tenggelam lagi satu. Ayah, Maaf, aku sudah mengecewakan ayah, hampir menemukan tunangan yang membuat keluarga Li hancur selamanya. Sekali jatuh, jadi lebih bijak. Lewat kejadian ini, aku harap kamu bisa mengerti. Kebaikan sekecil apapun harus dibalas tulus. Bukan cuma demi diri, tapi juga cara menilai orang. Kamu harus tahu cara menyingkirkan kabut. Dan melihat jelas sifat asli seseorang.